Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nawawi. Saya akan membacakan materi kelompok 4. Yang pertama yaitu konsep dasar tentang warga negara. Untuk pengertian warga negara. Warga negara diartikan dengan orang-orang sebagai bagian dari suatu penduduk yang menjadi unsur negara. Istilah ini dahulu biasa disebut hamba atau kawalan negara. Istilah warga negara lebih sesuai dengan kedudukan sebagai orang yang merdeka dibandingkan dengan istilah hamba atau kawalan negara, karena warga negara mengandung arti peserta, anggota atau warga dari suatu negara, yakni peserta dari persekutuan yang didirikan dengan kekuatan bersama. Untuk itu, setiap warga mempunyai persamaan hak di hadapan hukum. Semua warga negara memiliki kepastian, hak privasi dan tanggung jawab. Sesuai dengan definisi di atas, Asyikam pun mendefinisikan bahwa negara merupakan terjemahan dari citizenship, adalah anggota dari sebuah komunitas yang membentuk negara itu sendiri. Istilah ini menurutkan lebih baik ketimbang kawalan negara, karena kawalan negara betul-betul berarti objek, yang dalam bahasa Inggris objek berarti orang yang dimiliki dan mengabdi kepada pemiliknya. Materi 2. Asas kewarganegaraan. Asas kewarganegaraan diperlukan untuk mengatur status kewarganegaraan seseorang. Hal ini penting agar seorang mendapatkan perlindungan hukum dari negara serta menerima hak dan kewajiban. Banyak contoh kasus tentang pentingnya status kewarganegaraan. Hari seperti anak lahir, perkawinan yang orang tuanya berbeda warganegaraan, atau warga keturunan Tiongkok yang lahir dan besar di Indonesia namun kesulitan mendapatkan warganegaraan. Setiap negara bebas mendapatkan asas kewarganegaraan karena setiap negara memiliki budaya, sejarah, dan tradisi yang berbeda satu sama lain. Dalam asas kewarganegaraan dikenal dua pedoman, yaitu asas kewarganegaraan berdasarkan keturunan dan kelahiran, atau kewarganegaraan berdasarkan perkawinan. Itu unsur-unsur kewarganegaraan, yaitu unsur daerah keturunan Wasanguins. Unsur daerah keturunan Wasanguins, kewarganegaraan dari orang tua yang menentukan kewarganegaraan seseorang. Artinya, kalau seseorang dilahirkan dari orang tua berkewarganegaraan Indonesia, maka dia akan menjadi warga negara Indonesia. Unsur daerah tempat kelahiran Solo. Daerah tempat seseorang dilahirkan menentukan kewarganegaraan seseorang. Artinya, kalau dia dilahirkan dari orang tua berkewarganegaraan Indonesia, dia akan menjadi warga negara Indonesia, kecuali anggota korps kilamatik dan anggota tentara asing yang masih dalam ikatan dinas. Yang ketiga, unsur kewarganegaraan naturalisme. Meskipun tidak ada menemukan prinsip ius sanguinis atau ius soli, seseorang bisa saja memperoleh dengan cara lain, yaitu dengan cara kewarganegaraan atau naturalisme. Problem status kewarganegaraan bisa saja hilang jika apa yang bakal terjadi di kawasan Teluk hari-hari itu terus menjadi bahan perbincangan. Meski kita semua tidak menghendaki, tapi syarat akan meletusnya perang merupakan suatu kemungkinan yang harus dihadapi oleh situasi yang kian memanas. Khawatir bukan saja negara-negara yang secara langsung terlihat, tapi
rasa was-was menghinggapi negara lainnya. Simpati ataupun uluran tangan kepada pihak yang berhadapan di sana bermunculan dari berbagai negara dengan berbagai macam tindakan. Hilangnya kewarganegaraan dari seorang ayah berlaku juga terhadap anak-anaknya yang mempunyai hubungan hukum dengan ayahnya, bukan hubungan dengan arti biologis saja, tetapi diakui resmi atau sah sebagai anaknya. Ketentuan yang sama juga berlaku terhadap anak yang mempunyai hubungan hukum dengan ibunya, dan bagi anak yang hilang kewarganegaraannya karena tindakan ini bisa memperoleh kewarganegaraan kembali setelah dia berumur 18 tahun. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya yang kelima, ada karakteristik warga negara yang demokrat. Nah, warga negara merupakan anggota daripada rakyat suatu negara. Sedangkan demokrasi merupakan pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Nah, dan di mana bisa dibilang warga negara yang demokrat itu adalah warga negara yang menganut paham demokrasi. Adapun beberapa karakteristik bagi warga negara yang disebut sebagai warga negara yang demokrat, yakni antara lain: A. Mempunyai rasa hormat dan tanggung jawab, B. Bersikap kritis, C. Membuka diskusi dan dialog, D. Bersifat terbuka, E. Bersikap rasional, F. Bersikap jujur. Yang keenam, cara dan bukti memperoleh kewargaan Indonesia dapat melalui 4 cara diantaranya: 1. Pewarganegaraan, 2. Menyampaikan pernyataan, 3. Pendaftaran, 4. Karena pemberian pemerintah Republik Indonesia, dan kelima, dengan sendirinya menjadi warga negara Indonesia sesuai ketentuan undang-undang. Yang ketujuh, hak dan kewajiban warga negara. Hak merupakan sesuatu yang sudah ada yang melekat dalam diri seseorang, yang telah ada dalam diri seseorang bahkan sebelum orang itu lahir. Nah, beberapa hak warga negara Indonesia antara lain: 1. Hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak, 2. Hak membela negara, 3. Hak berpendapat, 4. Hak kemerdekaan memeluk agama, 5. Hak mendapatkan pengajaran, 6. Hak untuk mengembangkan dan memajukan kebudayaan nasional Indonesia, 7. Hak ekonomi untuk mendapatkan kesejahteraan sosial, 8. Hak mendapatkan jaminan keadilan sosial. Kemudian ada kewajiban warga negara. Kewajiban adalah sesuatu yang wajib dilaksanakan atau keharusan melaksanakannya. Dan sebagai masyarakat yang tinggal di suatu negara mempunyai kewajiban sebagai warga negara. Di antaranya: 1. Wajib menaati hukum dan pemerintahan. Pasal 27 ayat 1 UUD NRI 1945 berbunyi, segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. 2. Wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Pasal 27 ayat 3 UUD NRI 1945 menyatakan, setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Ketiga, wajib menghormati hak asasi manusia orang lain. Pasal 28J ayat 1 mengatakan, setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain. 4. Wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang. Pasal 28J ayat 2 menyatakan, dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak kebebasan orang lain, dan untuk memenuhi tuntutan yang adil dan sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis. 5. Wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Pasal 30 ayat 1 UUD NRI 1945 menyatakan, tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara.